salah satu proses yang ingin kita capai adalah menjadi berdaya, menjadi produsen dari apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau kita bisa menjadi produsen itu adalah salah satu ciri dari kemerdekaan gitu. Nah, makanya kalau memang semuanya bisa kita produksi sendiri itu justru lebih bagus karena kita tidak akan tergantung pada siapapun gitu. Desa kembali vital, angka urbanisasi orang-orang muda itu bisa ditekan, kalau bisa malah justru anak-anak muda kembali lagi ke desa gitu, mengerjakan sesuatu di desa dan hidup dari dan di desa. Terus ditambahin nanti dari RT 2 ya. Danik, terus siapa lagi yang bilang? Farah, Tak ada satu ruang kelas pun di sekolah ini. Tak ada juga bangku yang dipadati siswa yang mencatat pelajaran dari guru. Belajar di sekolah Pagesangan di Dusun Wintaos, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul adalah belajar ala desa. Sekolah yang digagas Diah Widuretno ini awalnya hanya berkegiatan dengan anak-anak saja. Salah satunya di Gubuk Baca atau disebut Guba ini. Mereka diajari cara bertani supaya tak pernah lupa akar kehidupannya sebagai orang desa. Pendidikan formal saat ini kurang bisa menjawab, kurang bisa kontekstual dengan apa yang terjadi, persoalan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu berjarak dengan apa yang dialami setiap murid di rumah. Jadi persoalan yang di sekolah itu, kajian yang di sekolah, apa yang dipelajari di sekolah itu sangat berbeda ketika dia pulang ke rumah gitu. Ketika dia belajar di sekolah itu tidak nyambung dengan realita apa yang ada di rumah, sehingga proses belajar di sekolah umumnya tidak memberikan bantuan dia untuk menganalisa apa yang terjadi di rumah, di lingkungan sekitar gitu. Jadi umumnya anak-anak yang lulusan sekolah formal tidak merasa gagap, merasa asing dengan dunianya sendiri, dunia asalnya, dunia di mana dia berasal. Terutama untuk anak-anak desa ya. Setelah dia pulang dari sekolah, setelah dia lulus dari sekolah, dia akan enggan kembali ke rumah karena orientasi sekolah formal adalah orientasinya keluar desa. Anak-anak Wintaos kini tak pernah merasa berat dalam mengenali jati dirinya sebagai petani. Menanam. Suka menanam apa? Menanam tanaman. Apa misalnya? Cabai, bunga matahari, kangkung. Mengapa Aksa suka menanam? Karena bermanfaat tanamannya. Bermanfaat untuk apa? Bisa dimakan, bisa dijual. Yang akan dilakukan misalnya menanam cabai di depan rumah agar besok saat musim kemarau itu ada simpanan makanan yang bisa diolah. Mengapa jadi petani itu asik? Karena bekerja itu sangat mengasihkan. Kenapa kok mengasihkan jadi petani? Bisa banyak teman, atau juga bisa untuk memperoleh makanan yang bisa dikelola sendiri. Selain anak-anak usia sekolah dasar, remaja usia SMP dan SMA dikader untuk keberlangsungan sekolah Pagesangan di masa depan. Mereka adalah contoh bagi adik-adiknya. Ya, kita itu punya misi untuk menjadikan anak-anak sini itu petani muda yang berbakat. Mengapa? Ya karena di mana-mana itu jarang anak muda yang mau bertani. Paling banyaknya merantau ke kota
Ya, karena saya lebih suka di desa. Karena di desa kita bisa berbuat apa saja. Kalau di kota kita tidak bekerja, kita tidak makan. Tapi kalau di desa kita tidak merantau saja kita udah makan. Dulu itu saya nggak pernah bertani, sama sekali nggak pernah. Saya nggak suka karena bertani itu gengsi lah, intinya gengsi. Apalagi remaja yang zaman sekarang kayak gitu. Tapi untungnya ada sekolah Pagesangan, saya bisa belajar mulai dari nol hingga sekarang ini. Dan saya nggak tahu kenapa malah justru suka bertani. Apalagi bertanam itu suka. Dan saya itu udah semacam kebetulan lah sekolah Pagesangan itu. Tanpa harus berkoar-koar, berbagai aktivitas di sekolah Pagesangan telah menyumbangkan solusi bagi permasalahan di Kabupaten Gunung Kidul. Bedanya kalau kita bicara dalam konteks Gunung Kidul, ini sebenarnya ada permasalahan nih dengan anak-anak muda. Misalnya mereka ada pernikahan dini, kemudian sebagian dari mereka ini meninggalkan desanya, memilih bekerja di kota, bukan di desa. Apakah cara-cara seperti ini nanti diharapkan bisa mengarah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Mbak Dia? Justru dengan cara-cara seperti ini menurut saya cara yang paling efektif karena langsung mengena pada dirinya gitu. Jadi kita tidak mempelajari hal-hal di luar kita. Kita berusaha menemukan diri kita, jati diri kita, dan apa yang bisa kita lakukan dengan masa depan kita dari apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang sangat efektif karena kita tidak istilahnya bahasa Jawanya itu ngoyo-woro melebih-lebihkan gitu. Kalau bisa berdaya dari desa kenapa tidak gitu. Nah, maka dari itu proses penyadaran itu memang dimulai dari diri gitu. Kamu siapa? Identitas diri, kemudian identitas sebagai makhluk sosial, sebagai orang desa itu seperti apa, dan itu yang akan diproyeksikan untuk masa depannya. Diah dan sejumlah rekan aktivis sosial merintis sekolah non-formal ini 1 dekade lalu dengan nama Sekolah Sumbu Panguripan. Namun, 5 tahun berjalan, perbedaan pandangan membuat Sekolah Sumbu Panguripan terhenti. Diah yang sudah terlanjur memiliki ikatan dengan desa ini meneruskan sendiri konsep sekolah non-formal ini. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Sekolah Pagesangan, sebuah nama dalam bahasa Jawa yang berarti sekolah kehidupan. Bagi lulusan Institut Pertanian Bogor ini, anak-anak hanyalah awal perjuangan. Diah tak pernah menyangka sekolah yang dikembangkannya kini tak mempunyai sekat usia. Bersama relawan dan kadernya, Sekolah Pagesangan kini telah merangkul warga lainnya untuk lebih mandiri. Sekolah Pagesangan kemudian aktif memberdayakan penduduk dan mengembangkan ekonomi desa. Belajar mandiri itu luar biasa kalau bagiku, itu pengalaman yang luar biasa. Hari-hari Sulistiono tak pernah sama seperti dulu lagi. Selain bekerja serabutan, kini ia lebih percaya diri menyebut dirinya sebagai produsen minyak kelapa. Ia mencari kelapa untuk produksi minyak yang digunakan untuk kebutuhan dapur ini. Semua ini ia lakukan untuk membantu usaha yang dikelola istrinya, Sudilah. Tak hanya sendiri, mereka memberdayakan keluarga dekat untuk membuat minyak kelapa. Berbagai hasil olahan dihasilkan, dan Sudilah mengaku Sekolah Pagesangan telah membantu mewujudkan ini semua. Bu Diah itu ada ilmu baru memperkenalkan ibu-ibu untuk ibaratnya menaikkan ekonomi yang tadinya ibu rumah tangga nggak tahu apa-apa cuman masak, sekarang dirubah ibu rumah tangga menjadi ibu yang kreatif,
yang bisa membantu penghasilan suami, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Bagi dia, produksi minyak kelapa ini punya makna tersendiri. Bukan hanya sekedar dalam konteks desa, tetapi juga berpengaruh dalam tingkat global. Kenapa pilihannya ini? Karena kan seperti tidak lazim ya menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng kalau untuk konteks saat ini itu. Kenapa ini yang dipilih? Pertama, ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, kelapa banyak di sini. Kelapa banyak ditemukan di hampir di semua area di sini, di Gunung Kidul, baik itu di pantai, di kebun, di persawahan, itu banyak ditemukan kelapa. Kemudian kelapa ini sendiri menjadi salah satu sumber minyak lokal yang bisa dimanfaatkan. Kemudian alasan kedua, minyak kelapa ini adalah minyak yang ketika kita produksi itu tidak menimbulkan kerusakan ekologis gitu. Beda dengan minyak sawit yang biasanya ditanam secara monokultur. Kalau sistem monokultur itu biasanya akan menghancurkan keragaman hayati, baik itu keragaman tanaman maupun keragaman hewan gitu. Jadi misalnya kita membangun perkebunan sawit itu sebenarnya banyak yang harus kita bayar pada lingkungan kita gitu, pada hutan kita. Ada banyak biodiversity yang hilang, kemudian ada banyak kerusakan-kerusakan yang justru merugikan alam ini gitu. Sekolah Pagesangan kini telah memproduksi berbagai macam produk olahan. Kacang koro diolah menjadi produk tempe. Tempe ini tak menggunakan kedelai impor, tapi memakai kacang hasil keringat para petani Wintaos. Sementara singkong diolah menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf mempunyai sifat persis seperti tepung gandum yang saat ini menjadi produk yang 100% diimpor karena Indonesia tidak memproduksi gandum. Makanan khas Gunung Kidul, tiwul, kembali disosialisasikan sebagai makanan pokok. Tiwul adalah makanan pokok Gunung Kidul yang kaya serat dan lebih mengenyangkan daripada nasi. Bentuknya lebih kekinian, yaitu berupa tiwul instan yang ditumbuk dari dapur-dapur rumah warga. Melimpahnya singkong di lahan gersang ini juga tak disia-siakan ibu-ibu yang mengolah menjadi keripik singkong atau yang biasa disebut manggleng. Tak ketinggalan, singkong kering atau biasa disebut gaplek juga ikut diolah menjadi lempeng, sebuah makanan sejenis kerupuk. Total saat ini Sekolah Pagesangan telah menjual 9 komoditas hasil bumi dan 16 produk hasil olahan dari rumah warga. Namun, perjuangan dia memasarkan produk-produk ini butuh perjuangan karena di Wintaos tak terdapat jasa pengiriman yang bisa mengantarkan produk tersebut kepada pelanggan. Bersama manajer pemasaran yang juga kader Sekolah Pagesangan, Murniatun, dia harus membawa semua produk Dusun Wintaos di Gunung Kidul ini ke rumahnya di kawasan Imogiri, Bantul. Jalan yang ditempuh bukanlah rute yang mudah. Rute sejauh 30 km yang mayoritas berkelak-kelok ini harus ditempuh dengan ekstra hati-hati. Sebuah ruangan di rumahnya dia dedikasikan sebagai ruang yang khusus menampilkan produk-produk unggulan Dusun Wintaos. Di sini pula
Semua produk tersebut dibungkus rapi untuk meningkatkan harga jualnya. Belajar mandiri itu luar biasa kalau bagiku, itu pengalaman yang luar biasa. Selain itu kan asik menurutku, daripada cuma biasanya kan yang kerja-kerja di kantor, duduk kayak gitu. Aku nggak suka yang kayak gitu, aku lebih suka yang mending jalan kaki atau walaupun naik motor, itu lebih suka aku kayak gitu, lebih ngetrip lah. Sukanya yang keras-keras kayak gitu. Sebagai anak desa, Murni tak pernah canggung memasarkan hasil desanya ke berbagai tempat meski harus melintas kabupaten dan kota. Salah satunya di Pasar Kamisan yang berada di Kabupaten Sleman. Ia sadar usahanya ini adalah ujung tombak bagi dan menjadi kepercayaan serta harapan besar warga Wintaos. Kini makin banyak warga Wintaos yang ingin ikut berdaya bersama Sekolah Pagesangan. Dengan pola kerja yang dicanangkan oleh Sekolah Pagesangan ini, kami mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, bukan hanya segelintir orang, bukan hanya anak-anak remaja sebagian kecil Wintaos, tetapi semua petani Wintaos, semua masyarakat Wintaos bisa menikmati hasil kerjasama yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Sekolah Pagesangan. Sebuah pertemuan di rumah kepala dusun Wintaos pada pertengahan 2018 menjadi titik bersejarah bagi Diah dan Sekolah Pagesangan. Ini adalah kali pertama pihak dusun Wintaos mengundangnya untuk membicarakan kerjasama dengan kelompok tani Mulyodadi. Pertemuan ini seakan menjadi pengakuan atas jalan sunyi yang dilakukannya 1 dekade terakhir di Wintaos. Pertemuan ini didasari atas ketertarikan atas keberhasilan Sekolah Pagesangan meningkatkan ekonomi sejumlah warga yang lain. Maksud tujuan Butia seperti itu, sehingga kami sebagai kelompok tani juga betul-betul mendukung. Karena tadi malam sudah diadakan pertemuan, kelompok tani juga siap untuk menanam tanaman yang sifatnya itu organik, juga siap untuk mendata seberapa banyak hasil pertanian yang ada di dusun Wintaos. Titik akhirnya kami akan memetik kesejahteraan masyarakat Wintaos. Dengan pola kerja yang dicanangkan oleh Sekolah Pagesangan ini, kami mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, bukan hanya segelintir orang, bukan hanya anak-anak remaja sebagian kecil Wintaos, tetapi semua petani Wintaos, semua masyarakat Wintaos bisa menikmati hasil kerjasama yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Sekolah Pagesangan. Pertanian organik tanpa pupuk kimia menjadi pilihan Sekolah Pagesangan bukan tanpa sebab. Tapi Mbak Diah, kalau bicara tentang organik, ini sebenarnya masalahnya bukan sesederhana itu. Dalam konteks yang lebih besar, Anda bisa seperti melawan sebuah kekuatan besar, sebuah kekuatan industri. Betul, iya. Bagaimana Mbak Diah? Ya, hidup itu kan memang pilihan ya. Tinggal kita gimana menjalaninya. Saya memilih seperti ini karena menganggap hidup sekali itu harus berarti, artinya harus merdeka menentukan pilihan sendiri gitu. Nah, pilihan menggunakan bahan-bahan alami itu sebenarnya menjadi manusia merdeka yang tidak tergantung dan tidak terjajah oleh ya itu tadi yang jenengan sebut sebagai apa ya, arus besar globalisasi. Ya memang ini pilihan menjadi arus kecil, tapi kita bermartabat gitu. Kita menjadi apa? Berdaya,
merdeka, dan itu adalah martabat yang tertinggi dari manusia, kalau menurut saya begitu. Perjuangan Diah bersama Sekolah Pagesangan tak lepas dari bantuan relawan lain yang punya mimpi yang sama. Sebagai partner dan juga relawan sejak 3 tahun terakhir, Kuncoro membuat perjalanan Diah makin ringan. Ya, mungkin dari keprihatinan yang sama ya. Jadi saya kan sama Mbak Diah itu punya kegelisahan yang sama bahwa anak-anak muda sekarang sedikit yang punya minat terhadap dunia pertanian. Sementara mereka lahir dan besar di lingkungan rural kan, desa, dan sebagian desa itu kan bertani. Nah, bagi kami kan perkara mereka mau nanti ketika sudah dewasa besar mau jadi apa itu kan nanti kan gitu. Karena mereka besar di desa ya, mau nggak mau menurut kami ya mesti tahu, mesti punya knowledge, punya skill apa yang ada di desa itu, sehingga itu justru memperkaya, menjadi bekal kemudian ketika dia entah jadi apa kan gitu. Pilihan mandiri bagi Diah adalah cermin bagi Diah untuk juga mandiri secara ekonomi, sama seperti yang ia sampaikan kepada warga Wintaos. Kecil di belakang rumah menjadi penyangga dan dukungan ekonomi atas pekerjaan suaminya. Bagi dia, keluarga kecilnya adalah energi yang membuatnya tak pernah menyurutkan langkah. Mereka tak pernah malu dengan pilihan dia yang berbeda dengan kebanyakan perempuan lain. Keluarganya tak pernah protes bila aktivitas di Sekolah Pagesangan tak pernah mendatangkan keuntungan ekonomi buat mereka. Kata orang ini tuh kayak proses belajar, dan kata orang juga belajar tuh nggak bakal selesai. Kalau maksudnya tuh kayak belajar tuh nggak ada ininya tuh loh, nggak ada finalnya. Jadi emang harus dijalanin terus. Sejak memilih untuk hidup bersama dia, Muhammad Chehafudin memahami betul panggilan jiwa istrinya. Ia memahami sejak berusia 19 tahun, istrinya aktif berkegiatan sosial. Beragam dinamika yang mereka hadapi tak pernah membuat Chehafudin meminta dia untuk berhenti. Ngerjain SP itu kan kalau itu kan jalan sunyi yang mungkin nggak. Nah, tapi saya ngelihat keikhlasan di situ. Nah, kalau sudah ngelihat itu ya saya pasti bangga sekali. Itu jadi dia melakukan tidak serta-merta karena uang. Di zaman yang sekarang semua menghitung serba uang ya. Serba uang, apalagi ibu-ibu ya, menghitung uang belanja, ngitung segala macam. Ini dia melakukan sesuatu, sekali lagi karena passion, dan dia ikhlas melakukan itu tanpa pernah menghitung untung dan rugi dari sisi ekonomi. Itu yang saya sangat bangga. Jadi saya kira sampai kapanpun dengan seperti ini saya pasti akan mendukung dia dan bangga saya sama istri saya. Diah Widuretno dan Sekolah Pagesangan adalah bukti nyata dan jawaban atas cibiran miring dan utopia sebuah sekolah tanpa sekat. Dari jalan sunyi di Wintaos, Diah Widuretno telah melantangkan sebuah bisikan kepada kita tentang kekuatan yang selama ini kita lupakan, berdaya dari desa.